Walhi menyatakan Pulau Sumatera telah memasuki fase krisis ekologis akut. Kesimpulan tersebut dipaparkan dalam catatan akhir tahun Region Sumatera yang dirilis Walhi dan dianalisis dari 8 provinsi di Sumatera. Dalam laporan itu, Walhi menegaskan kerusakan lingkungan telah berlangsung secara sistemik. Pulau Sumatera dibebani izin skala besar berupa HGU sawit seluas 2,3 juta hektar, konsesi tambang 2,43 juta hektar, dan izin kehutanan mencapai 5,67 juta hektar. Sepanjang 2023, deforestasi tercatat mencapai 119.626 hektar, sementara kebakaran hutan dan lahan melanda 141.522 hektar. Aceh menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan terparah. Dalam rentang 2015 sampai 2022, Aceh kehilangan 130.743 hektar hutan. Sementara kemampuan reboisasi pemerintah hanya 785 hektar per tahun. Dengan laju tersebut, Walhi menyebut Aceh membutuhkan waktu 171 tahun untuk memulihkan hutan jika deforestasi dihentikan total mulai sekarang. Selain itu, Aceh menghadapi kerusakan berat pada daerah aliran sungai Das. Dari 954 das, sebanyak 20 das masuk kategori kritis. Das Singkil kehilangan 820.244 hektar tutupan hutan. Dan Das Yamboai tercatat kehilangan 214.378 hektar atau 45% wilayahnya. Maraknya peti yang merambah lebih dari 3.500 hektar. Sebagian besar berada di kawasan hulu dan hutan lindung. Di Sumatera Utara, Walhi mencatat 18 kasus konflik SDA dan agraria dengan luas terdampak mencapai 18.141 hektar. Ekosistem harangan Tapanuli atau Batang Toru juga disebut berada dalam kondisi terancam karena 80% kawasannya telah diberikan kepada konsesi panas bumi, PLTA, tambang, dan logging. Sepanjang 2023, Sumut mengalami 40 bencana ekologis, didominasi banjir dan longsor, yang menyebabkan 22 orang meninggal, lebih dari 1.000 warga mengungsi, serta merusak rumah dan infrastruktur. Riau tercatat sebagai provinsi dengan ketimpangan penguasaan ruang paling besar. Walhi melaporkan 57% wilayah daratan dikuasai korporasi, termasuk 273 perusahaan sawit, 55 konsesi hati, dan 19 perusahaan tambang. Pada saat yang sama, masyarakat hanya menguasai 2,53% ruang melalui skema reform agraria dan perhutanan sosial. Riau juga mengalami deforestasi 20.698 hektar pada 2023, angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Walhi menilai tren ini dipicu kebijakan pemutihan sawit dalam kawasan hutan yang dilegalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam laporannya, Walhi menilai pemerintah gagal mengendalikan kerusakan lingkungan akibat kebijakan yang memihak investasi ekstraktif, regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan aturan turunan terkait perizinan. Walhi juga mencatat 827 warga dikriminalisasi selama rezim sebelumnya dalam konflik agraria, serta 687 kasus kriminalisasi masyarakat adat.